Judul buku Penjelasan Sejarah atau Historical Explanation oleh Kunto Wijoyo. Penerbit Tiara Wacana. Bab pertama, penjelasan sejarah atau Historical Explanation. Apakah penjelasan sejarah atau Historical Explanation itu? Penjelasan sejarah ialah usaha membuat unit sejarah intelligible atau dimengerti secara cerdas. Penekanan buku ini pada intelligibility sengaja dikerjakan karena banyak buku yang menyamakan penjelasan sejarah dengan penjelasan kausal. Padahal kausalitas hanyalah salah satu dari penjelasan sejarah. Mengapa sekedar penjelasan dan bukan analisis yang lebih meyakinkan dan pasti? Kata analisis memang juga dipakai secara bergantian dengan penjelasan, di antaranya oleh Mark Bloch, terutama ketika orang menganalisis hubungan kausal antara gejala sejarah. Akan tetapi, karena kata penjelasan lebih sesuai untuk sejarah pada umumnya, sedangkan kata analisis tidak sepenuhnya sesuai dengan hakikat ilmu sejarah, maka di sini dipakai kata penjelasan. Namun, kalau institusi di tempat Anda menghendaki, jangan ragu-ragu memakai kata analisis. Selanjutnya, pengantar ini akan menerangkan yang pertama, hakikat ilmu sejarah, dan yang kedua, arti penjelasan. Buku ini nanti akan menerangkan satu persatu penjelasan sejarah dengan menunjukkan bagaimana sejarawan bekerja, atau historians at work. Cara yang dipakai ialah melalui review atas karya-karya sejarawan, atau sedapat-dapatnya mengenai Indonesia, secara konkret, tidak teoritis tapi empiris. Hakikat sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mandiri. Mandiri artinya mempunyai filsafat ilmu sendiri, permasalahan sendiri, dan penjelasan sendiri. Sejarah, menafsirkan, memahami, mengerti. Kita mulai dengan menunjukkan kekhasan sejarah sebagai ilmu. Wilhelm Dilthey, 1833-1911, membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu tentang dunia luar atau Naturwissenschaften atau ilmu-ilmu alam, dan ilmu tentang dunia dalam atau Geisteswissenschaften. Ilmu-ilmu kemanusiaan, humanities, human studies, cultural science. Dalam ilmu-ilmu kemanusiaan dimasukkannya sejarah, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, sosial, psikologi, perbandingan agama, ilmu hukum, ilmu politik, filologi, dan kritik sastra. Menurut Dilthey, pendekatan kepada Geisteswissenschaften ialah dengan hermeneutics, tafsir, interpretasi. Hermeneutika ialah memahami inner context dari perbuatan yang tidak dinyatakan dalam kata-kata pelaku itu sendiri. Dilthey memberi contoh bagaimana menafsirkan dialog Plato, sebuah dokumen tertulis. Pertama-tama ialah melakukan dialog dalam sebuah inner context untuk mengetahui latar belakang yang tersembunyi. Kemudian yang kedua, mengadakan interpretasi atas perkataan-perkataannya untuk mengetahui afiliasi politik, kekuatan, serta kelemahannya. Ada kritik bahwa Dilthey mencampur adukan hermeneutika untuk Geisteswissenschaften dengan Verstehen untuk sejarah, tertelikung dalam historisisme atau serba sejarah. Dilthey mengatakan hidup dan sejarah mempunyai arti yang sama seperti huruf-huruf dalam satu kata. Memang kenyataannya bagi Dilthey, interpretasi berarti mengerti. Metode yang khusus diajukannya guna mendekati sejarah. Akan tetapi, jalan pikiran Dilthey begini. Dilthey berpandangan bahwa yang pertama, manusia hanya bisa dipahami melalui konsep tentang hidup atau life, tidak dari konsep-konsep abstrak atau Naturwissenschaften. Dan yang kedua, manusia adalah makhluk yang menyejarah, karenanya hanya dapat diterangkan melalui sejarahnya. Katanya, seperti apa saja bentuk hidup itu, sejarah akan memberitahu kita. Dapat disimpulkan bahwa sejarah dan Geisteswissenschaften sebenarnya bertumpu pada metode yang sama, yaitu Verstehen. Verstehen adalah pengalaman
dalam yang menembus jiwa dan seluruh pengalaman kemanusiaan. Karenanya, pengertian kita tentang suatu institusi, hukum, teori, karya seni, nilai adalah membuka struktur yang ada di belakang kertas, tinta, batu, dan semua barang-barang kultural buatan manusia. Manusia dapat mengerti makna dari benda-benda simbolis, salib, bendera konstitusi, atau pemberontakan dengan merujuk pada arti di balik hidup keseharian ini. Hal-hal tersembunyi itu dapat dimengerti meskipun tidak dapat diterangkan. Sejarah tidak pernah menjadi dimensi luar, tetapi selalu dijalankan sebagai kesadaran. Verstehen atau understanding adalah usaha untuk meletakkan diri dalam diri yang lain. Tidak ada Verstehen tanpa menghayati kompleks makna, emosi, nilai yang ada. Verstehen adalah mengerti makna yang ada di dalam, mengerti subjective mind dari pelaku sejarah. Demikianlah Verstehen adalah menemukan the I dalam the thou atau aku dalam engkau. Dari kekhasan ilmu sejarah itu jelaslah bahwa harus ada pendekatan khusus untuk menerangkan segala sejarah atau peristiwa, tokoh, perbuatan, pikiran, dan perkataan. Pendekatan yang digunakan untuk Naturwissenschaften tidak sesuai dengan hakikat Geisteswissenschaften. Abrasi pantai, tanah longsor, banjir bandang, dan peristiwa alam yang lain memang dapat dianalisis tentang sebab akibat yang pasti berdasar teori ilmu yang didapat secara kumulatif. Demikian halnya dengan gejala teknik, kedokteran, astronomis, peternakan, geologi, dan sebagainya, tidak sesuai dengan sejarah. Istilah penjelasan memadai untuk menerangkan gejala sejarah. Sejarah memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Ada satu aspek sejarah yang dilupakan Dilthey. Sejarah adalah proses, sejarah adalah perkembangan. Untunglah, kekurangan itu dalam perjalanan disiplin ilmu sejarah digenapi diantaranya oleh John Galtung dalam Theory of Method of Social Research. Menurut Galtung, sejarah adalah ilmu diakronis dan kronikus, sedangkan ilmu sosial yang lain adalah ilmu sinkronis, bersamaan, dan kronikus atau Latin dan waktu. Sejarah disebut ilmu diakronis sebab sejarah meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Sebaliknya, ilmu sosial yang lain atau sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, antropologi adalah ilmu sinkronis, yaitu ilmu yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas. Beberapa contoh atau fiktif dari sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis akan menerangkan perbedaan itu secara lebih jelas. Topik sejarah yang diakronis misalnya sejarah Uni Soviet 1917 sampai 1989. Diplomasi Amerika, gugurnya politik isolasi 1898 sampai 2003. Perang Dingin 1945 sampai 1989. Migrasi orang Madura 1900 sampai 2000. Dari Batavia ke Jakarta, pemekaran kota 1602 sampai 2000. Judul-judul sengaja diberi angka tahun semata-mata untuk menunjukkan sifatnya yang diakronis. Peneliti arsip memungkinkan orang untuk meneliti waktu yang panjang. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang itu. Misalnya topik-topik tentang Perang Cina di Kartasura, kebangkitan nasionalisme di Indonesia, Sarekat Islam 1911 sampai 1924, Ki Hajar Dewantoro, dan sebagainya. Sementara itu, contoh topik-topik dari ilmu sosial lainnya misalnya adalah Tarikat Naksabandiyah Qadiriyah di pesantren-pesantren Jawa, elit agama, kasus Jombang dan daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, kota-kota metropolitan, Jakarta, Surabaya, dan Medan, dan konflik agama dan penyelesaiannya. Maluku dan Poso atau metode survei dan interview hanya memungkinkan topik yang
kontemporer dengan jangka waktu yang pendek, tetapi bisa jadi ruangnya sangat luas. Kita ingin mencatat bahwa ada persilangan antara sejarah yang diakronis dan ilmu sosial lain yang sinkronis. Artinya ada kalanya sejarah menggunakan ilmu sosial dan sebaliknya. Ilmu sosial menggunakan sejarah. Ilmu diakronis bercampur dengan ilmu sinkronis. Amati topik-topik fiktif ini. Peranan militer dalam politik 1945 sampai 1999 yang ditulis seorang ahli ilmu politik elit agama dan politik 1945 sampai 2003 yang ditulis ahli sosiologi kriminalitas dari Batavia sampai Jakarta oleh sejarawan dengan menggunakan teori sosiologi of crime dan santet di Banyuwangi 1980 sampai 2000 yang ditulis sejarawan dengan menggunakan teori antropologi. Sejarah menuturkan gejala tunggal. Sejarah, sebagaimana social science yang lain, mempunyai penceritaan atau description dan penjelasan atau explanation. Namun, sejarah berbeda dengan ilmu sosial yang lain. Dalam penceritaan, sejarah bersifat menuturkan gejala tunggal atau ideographic singularizing. Sedangkan ilmu sosial lain menarik hukum umum atau nomotetik atau generalizing. Rinciannya begini, sejarah menuturkan suatu objek atau ide, atau ideografik atau ideo, dalam kata Yunani ide, dan grafein dalam Yunani menulis, dan mengangkatnya sebagai gejala tunggal, atau singularizing, singularis, dalam Latin tunggal. Sementara itu, ilmu sosial lain bermaksud menarik hukum atau nomotetik, nomos yaitu Yunani atau hukum, dan tethenei atau Yunani dalam kata Yunani menegakkan. Karenanya mengangkat gejala-gejala yang umum atau generalizing atau generalis. Wilhelm Wildenband menyebutkan ideografik menuturkan gejala unik atau individual tersendiri dan nomotetik menarik hukum. Contoh topik fiktif yang memperjelaskan perbedaan itu. Topik untuk sejarah misalnya Revolusi Indonesia 1945 sampai 1949, Revolusi Prancis 1789, PRRI dan tragedi Tanjung Priok. Hal apapun yang dituturkan oleh sejarawan hanya berlaku secara khusus bagi Revolusi Indonesia, bagi Revolusi Prancis, bagi PRRI dan bagi tragedi Tanjung Priok. Tidak bagi peristiwa lainnya, apalagi bagi semua revolusi dan peristiwa berdarah. Topik untuk ilmu sosial lain misalnya, industrialisasi dan mobilitas sosial, ketimpangan ekonomi dan radikalisme politik, masyarakat petani, binatang ekonomi, masyarakat industrial, dan manusia politik. Dalam semua topik itu, orang ingin mengeneralis, atau dengan kata lain, orang ingin membuat teori tentang mobilitas sosial, radikalisme, petani, perilaku-perilaku ekonomi, masyarakat industri, dan pribadi para politisi. Catatan: dalam sejarah historiografi dan rapasemen antara ilmu sejarah dan ilmu sosial, sehingga penjelasan tentang hakikat ilmu sejarah di atas tidak sepenuhnya berlaku. Namun demikian, hakikat ilmu sejarah sangat perlu diketahui justru agar kita mengetahui betul bahwa ilmu sejarah mempunyai ration d'être sendiri. Aliansi-aliansi bisa dilakukan, tetapi sejarawan harus sadar bahwa dia sedang menulis sejarah. Dalam tradisi historiografi Amerika, muncul The New History pada 1912 dengan tokoh utama James Harvey Robinson. Ia menganjurkan pemakaian ilmu sosial dalam penulisan sejarah. Sebelumnya, historiografi Amerika didominasi oleh scientific history yang menggunakan sejarah faktual atau tradisi Leopold von Ranke yang masuk ke Amerika dari Jerman pada perempat ketiga abad ke-19. Sementara itu, dalam historiografi Prancis pada tahun 1920-an ada minat terhadap new kind of history dengan berdirinya Annales de Histoire Économique et Sociale 1929 yang dirintis oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre.
Sama seperti koleganya di Amerika, mereka mengharapkan supaya sejarah mempunyai wider and more human history. Sejarah hendaknya bukan lagi semata-mata narasi mengenai kejadian-kejadian, tetapi analisis mengenai struktur. Sementara itu, pada akhir 1960-an di Amerika berkembang social scientific history. Penjelasan sejarah. Setelah mengetahui jenis sejarah sebagai ilmu, di bawah ini akan diterangkan perihal penjelasan sejarah. Sehubungan dengan jenis ilmu, peganglah 3 hal berikut. Yang pertama, penjelasan sejarah adalah hermeneutics dan verstehen atau menafsirkan dan mengerti. Yang kedua, penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang waktu yang memanjang. Dan yang ketiga, penjelasan sejarah adalah penjelasan tentang peristiwa tunggal. Dalam banyak buku tentang penjelasan sejarah, tekanan utamanya ialah tentang penjelasan sebab akibat. Misalnya buku Alan G. Lichtman dan Valerie French, Historians and the Living Past, buku Patrick Gardiner, The Nature of Historical Explanation, dan buku C. Behan McCulloch, Justifying Historical Description, dan buku Chris Lawrence, The Constructive Van Het Verleden. Tetapi sebagaimana akan terlihat, penjelasan sejarah lebih daripada penjelasan sebab akibat atau penjelasan kausal. Menekankan sebab akibat dan meninggalkan penjelasan yang lainnya berarti sebuah reduksi atas hakikat ilmu sejarah. Karenanya akan kita tunjukkan arti aslinya, kemudian kita memperluasnya sesuai dengan keperluan. Kiranya tidak perlu lagi ditekankan bahwa semua penjelasan sejarah harus didukung oleh data yang otentik, terpercaya dan tuntas. Selanjutnya, bila disederhanakan, kaidah-kaidah penjelasan sejarah ialah yang pertama, regularity atau Gardiner. Yang kedua, generalisasi McCulloch. Yang ketiga, memakai inferensi atau kesimpulan statistik dan metode statistik McCulloch. Yang keempat, pembagian waktu dalam sejarah yaitu longue durée atau jangka panjang waktu geografis, konjuntur atau siklus jangka pendek waktu sosial, dan history evenemential atau peristiwa seperti dikemukakan oleh Fernand Braudel. Yang kelima, penjelasan sejarah juga terdapat dalam sejarah naratif, sejarah deskriptif atau sejarah yang bercerita. Dan yang keenam, penjelasan bersifat multi-interpretable, tergantung pada perspektif sejarawan. Keenam pokok tersebut akan diterangkan di bawah ini dengan kata-kata sendiri, tetapi tetap mengacu pada maksud aslinya dan disertai kemungkinan memakainya pada bab-bab dalam buku ini. Yang pertama, regularity atau keajekan atau keteraturan, konsistensi. Regularity dimaksudkan sebagai cara menjelaskan hubungan kausal antara peristiwa. Kalau peristiwa C terjadi, maka peristiwa E yang berhubungan dengan peristiwa C itu akan terjadi, kata Gardiner. Akan tetapi, kata Gardiner selanjutnya dalam kausalitas sejarah ada ceteris paribus atau dalam hal keadaan yang lain sama akan sama pula kejadiannya. Artinya dalam hal keadaan yang lain berubah akan berubah pula kejadiannya, dan keterbukaan. Kalau ada kekosongan otoritas, maka akan terjadi anarki. Itulah yang terjadi pada Mei 1998 di Indonesia. Pembakaran dan konon juga pemerkosaan. Di Baghdad pada April 2003, penjarahan gedung-gedung pemerintah, toko-toko bahkan rumah sakit. Tetapi mari kita ambil kebebasan untuk merentangkan arti regularity. Kalau regularity yang aslinya adalah penjelasan antar peristiwa yang mengandung prediksi sejarah menjadi penjelasan dalam peristiwa atau inner concern. Artinya, sejarah ajak gejala-gejala muncul di mana saja terjadi suatu peristiwa. Contoh Indonesianya, penjelasan sejarah tentang sebab musabab revolusi Indonesia. Sekali diterangkan bahwa revolusi itu adalah revolusi pemuda, maka di semua tempat peristiwa harus disebabkan oleh pemuda, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat ada gerakan pemuda Menteng atau peristiwa Rengas Dengklok. Di daerah-daerah ada Pesindo, BPRI, Hizbullah, Angkatan Muda Kereta Api, dan sebagainya. Perkecualian misalnya adanya Sabilillah atau gerakan kiai-kiai tua di samping Hizbullah.
tidak menggugurkan tesis bahwa revolusi Indonesia adalah revolusi pemuda. Contoh sejarah lain, Revolusi Prancis 1789 adalah revolusi borjuis. Civil War di Amerika 1861 sampai 1865 adalah perang budak antara industrialis di utara dan tuan tanah di selatan. Revolusi Rusia 1917 adalah revolusi proletar dan revolusi Cina 1949 adalah revolusi petani. Demikianlah kita akan memakai regularity versi kita, terutama ketika kita menerangkan penjelasan kausal. Dan sebenarnya semua penjelasan sejarah memerlukan regularity di dalamnya. Yang kedua, generalisasi. Generalisasi adalah persamaan karakteristik tertentu. Suatu bagian yang menjadi ciri sebuah kelompok juga menjadi ciri dari kelompok lain pula, kata McCulloch. Generalisasi akan muncul dalam beberapa penjelasan sejarah. Dalam hal ini yang dimaksud ialah generalisasi konseptual sebagaimana terdapat di dalam setiap intelektual konstruk, baik dalam ilmu sejarah maupun ilmu sosial lain. Konsep-konsep sejarah seperti feodalisme, puritanisme, dan pergerakan nasional atau konsep-konsep ilmu sosial seperti kelas, mobilitas sosial, atau masyarakat petani, semuanya mengandung generalisasi konseptual semacam itu. Ada yang disebut generalisasi kausal atau hukum sejarah yang tidak dibicarakan dalam buku ini. Hukum sejarah terdapat dalam buku-buku Arnold J. Toynbee. Toynbee secara empiris mempelajari 19 atau 21 peradaban dan mengaku telah menemukan hukum sejarah. Hukum sejarah itu ialah challenge response yang ada dalam karya monumentalnya A Study of History 12 jilid ditulis pada 1933 sampai 1961 dengan ringkasan oleh D.C. Sommerfeld dalam dua jilid, dan hukum sejarah yang ada dalam buku kecil The World and the West, hukum radiasi peradaban. Ada lagi generalisasi kausal atau hukum sejarah yang disebut covering law model, hukum yang serba mencakup, bagaimana dikendaki oleh Carl G. Hempel. Hempel terlalu filosofis, abstrak, dan memakai ilmu-ilmu alam atau deduktif nomologis sebagai model penjelasan, sehingga tidak sesuai dengan hakikat ilmu sejarah yang termasuk ilmu-ilmu kemanusiaan. Yang ketiga, inferensi statistik, metode statistik. Inferensi statistik dan metode statistik menjadi andalan dalam generalisasi. Keduanya akan muncul dalam penjelasan sejarah kuantitatif. Di bawah ini adalah contoh-contoh yang diberikan oleh McCulloch. G. Kitson Clark dalam buku The Making of Victorian England 1962 melakukan koreksi atas salah pandang masyarakat Inggris. Orang Inggris selalu melihat bahwa pada zaman Victoria, Inggris merupakan masyarakat religius. Namun, kesimpulan dan metode statistik ternyata berkata lain. Berdasarkan sensus pada Maret 1851, kurang dari separuh penduduk Inggris yang mengunjungi gereja pada hari Minggu. Contoh lain ialah buku Richard L. Merritt berjudul Symbols of American Community 1735 sampai 1775. 1966 yang meneliti koran-koran Amerika dengan metode content analisis tentang the emergence of American nationalism, yaitu bagaimana koran-koran Amerika menyebut Amerika Utara. Oleh Merritt ditemukan ungkapan-ungkapan seperti British North America, His Majesty's colonies or colonies in America, the American colonies, dan Amerika. Dari ungkapan-ungkapan tersebut, penanaman kaum kolonis yang dihubungkan dengan British berlangsung sampai tahun 1755. Sudah itu, kaum kolonis disebut sebagai American atau muncul lebih dari 50% pada 1762, sedangkan penanaman American mulai terjadi pada 1770 dan sudah itu nama American lah yang selalu muncul. Yang keempat, pembagian waktu dalam sejarah. Pembagian waktu dalam sejarah akan muncul dalam penjelasan sejarah dengan periode-periode. Kita akan menerangkan soal pembagian waktu dalam sejarah dengan meringkas dengan kata-kata sendiri dari ringkasan yang ada pada buku Fernand Braudel on History. Pertama ialah waktu sejarah yang hampir-hampir tak berubah, yaitu waktu geografis. Sejarah
sejarah jangka panjang atau long durée. Di situ, manusia berhubungan dengan lingkungan alam, sejarah bergerak berulang-ulang, terus-menerus memperbarui diri tanpa henti. Sejarah menulis benda-benda mati seperti laut, kekayaan alam, flora dan fauna. Benda-benda mati membeku pada musim dingin, pada musim semi burung-burung bermigrasi, kapal-kapal berlayar menurut musimnya. Produk-produk pertanian diperjualbelikan. Kedua, di atas permukaan sejarah yang hampir-hampir tak berubah itu, ada waktu sosial, siklus jangka pendek, konjektur, konjunksi. Sejarah bergerak dalam ritme yang lembut. Kelompok-kelompok muncul, dinasti-dinasti dibangun, kerajaan-kerajaan berkembang. Ketiga, sejarah bergerak cepat dan silih berganti. Ada perang dan damai, ada menang dan kalah. Itulah yang disebut sebagai sejarah peristiwa-peristiwa. Kelima, naratif history. Walsh mengatakan bahwa sejarah adalah sebuah colligation atau mengikat bersama dari sebuah urutan atau sequence. Kiranya pendapat ini sesuai dengan apa yang disebut Lawrence dalam studinya The Constructive Van het Verleden sebagai Verlede Verklaring Model atau model penjelasan sejarah bercerita. Dalam model ini, masalah kausalitas dan penjelasan sejarah dengan bantuan teori sosial dikesampingkan. Lawrence, seorang filsuf ilmu sejarah Belanda, berpendapat bahwa menulis sejarah adalah persoalan kontinuitas, doorplan proses. Pendapat Dorsen itulah yang dipakai juga oleh Johan Huizinga atau sejarawan kebudayaan Belanda yang mendunia. Bagi Huizinga, sejarah adalah cerita mengenai masa lalu. Tugas sejarah ialah menyusun bersama secara teratur. Susunan yang teratur itu sendiri tidak terdapat dalam gejala sejarah, tetapi justru menjadi tugas sejarawanlah untuk membuatnya teratur. Cara sejarawan menyusun ialah dengan mengkonstruksi kembali masa lalu, menghubungkan fakta yang satu dengan lainnya, sehingga terbentuklah sebuah cerita. Sejarawan adalah arsitek bangunan sejarah itu dan menjadikan pembaca cerita sejarah tergugah, merasa dan mengalami. Sejarawan itu mirip seorang sutradara drama, sebab sejarah mempunyai elemen episdramatis. Karenanya, sejarah deskriptif naratif sebenarnya juga sebuah explanation. Yang keenam, multi-interpretable. Bahwa ilmu sejarah yang dipahami sebagai menafsirkan, memahami dan mengerti cukup menjelaskan adanya subjektivisme dan relativisme dalam penjelasan sejarah. Jadi, tidakkah ada objektivitas dalam sejarah? Masalah objektivitas dan subjektivitas dalam sejarah akan tetap jadi perdebatan para ahli filsafat ilmu. Akan tetapi, sejarah adalah ilmu kemanusiaan dan bukan ilmu alam. Selalu ada unsur manusianya, karenanya tidak bisa objektif seperti ilmu alam. Permintaan Leopold von Ranke 1795-1886 supaya sejarawan menulis sejarah sebagaimana telah terjadi sebenarnya merupakan impian yang tak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sejarawan dalam kerja sehari-hari tidak pernah berpikir apakah tulisannya objektif atau subjektif. Bagi sejarawan sendiri, tidak ada sejarawan yang objektif dan subjektif. Yang ada ialah sejarawan yang baik dan sejarawan yang jelek. Multi-interpretable itu misalnya terlihat dalam mencari sebab musabab Civil War di Amerika. Sampai tahun 1942, Social Science Research Council mencatat perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut. Sebelum Perang Dunia Pertama, setidaknya ada 3 pendapat, yaitu konspirasi teori dari adanya devils in history, hak-hak konstitusional, dan perbudakan. Sesudah itu, ada penjelasan politik, ekonomi, dan sosial. Demikian juga dalam sejarah diplomasi, yakni mengenai asal-usul Perang Dingin atau Cold War. Thomas G. Peterson mengumpulkan kontroversi itu dalam The Origins of the Cold War. Selanjutnya, ada perbedaan yang jelas antara konservatisme dan radikalisme dalam diplomasi. Kaum konservatif adalah para pengambil keputusan dan para radikalis adalah kaum intelektual. Bagi kaum konservatif,
Diplomasi esensinya adalah kekuasaan dan peran Amerika dengan perubahan dalam strategi dan metode. Lain halnya dengan pandangan para radikalis yang melihat diplomasi semacam itu sebagai tragedi dan menjatuhkan martabat Amerika. Diplomasi konservatif dapat dibaca dalam Frank J. Melty and Theodore A. Wilson, Makers of American Diplomacy. Sedangkan pandangan radikal dapat dibaca pada buku William Appleman William, The Tragedy of American Diplomacy, dan buku Howard Zinn, The Post-War America, 1945 sampai 1971. Sejarah adalah ilmu yang terbuka, maka sejarawan harus jujur, tidak menyembunyikan data dan bertanggung jawab terhadap keabsahan data-datanya.